Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 kelas 5 CPGSD FKIP UHAMKA akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Yuk, mari kita simak penjelasan dengan baik dan seksama. Selamat menyaksikan. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan tulisan atau lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Nah, setelah teman-teman paham mengenai definisi komunikasi verbal, selanjutnya yuk kita belajar fungsi komunikasi verbal. Apa aja sih fungsi komunikasi verbal? Yang pertama, ada fungsi penamaan, yaitu untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi sebagai alat untuk bertukar ide, dan juga komunikasi verbal ini lebih mudah digunakan loh. Yang ketiga, cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa dan perbedaan artikulasi. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Nah, komunikasi verbal ini mudah digunakan dan juga sangat efektif loh untuk menyampaikan sesuatu. Yang terakhir, sebagai sarana pengembangan bahasa. Perkembangan budaya ini menyebabkan gaya bahasa juga berkembang loh teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur komunikasi verbal. Apa aja sih unsur-unsurnya? Yang pertama, bahasa. Suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Yang kedua, keterbatasan bahasa. Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Yang terakhir, kata. Merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal. Selanjutnya, di dalam komunikasi verbal ada karakteristik. Jika tidak ada karakteristik, komunikasi verbal tidak dapat diketahui perbedaannya dengan nonverbal. Karakteristik verbal ada 5. Yang pertama, jelas dan ringkas. Jelas dan ringkas ini berlangsung sederhana, pendek, dan jelas. Yang kedua, ada perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata agar mudah dimengerti oleh pengkomunikasi. Yang ketiga, ada intonasi, mempengaruhi nada suara pembicara. Yang keempat, ada kecepatan berbicara adalah salah satu pengaruh dari komunikasi. Yang kelima, ada humor. Humor memberikan dukungan emosional terhadap pembicara. Selanjutnya ada contoh komunikasi verbal. Yang pertama dan kedua itu ada rapat dan diskusi. Rapat dan diskusi ini bisa dilakukan di tempat tertentu, seperti di ruang kantor, sekolah, maupun rumah, agar bisa berjalannya kegiatan yang diinginkan sesuai dengan apa yang ingin dituju. Selanjutnya, chat dengan smartphone. Chat dengan smartphone sudah banyak dilakukan di masa kini untuk mempermudah komunikasi jarak jauh. Jenis komunikasi nonverbal. Contohnya seperti komunikasi objek, seperti memanfaatkan objek benda. Komunikasi dengan sentuhan, seperti berjabat tangan. Komunikasi dengan memanfaatkan waktu, seperti orang datang pergi ke kantor. Komunikasi dengan gerak tubuh, seperti gerakan lirikan mata. Komunikasi dengan suara, seperti suara Komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak, seperti posisi Anda secara fisik, atau toast atau high five dengan teman sebagai tanda penyampaian sukses, ataupun tanda-tanda rambu lalu lintas, seperti rambu lalu lintas di udara, rambu lalu lintas di laut, rambu lalu lintas di darat, seperti rambu-rambu lalu lintas tanda pemberhentian mobil untuk orang menyeberang, ataupun tanda gerakan tubuh seperti gerak raut wajah, gerak tubuh, gerak kaki, ataupun gerak-gerik lainnya.